Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil UAS Filsafat Umum. Pertanyaan yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi, pertanyaan di atas adalah kita tidak dapat berpikir tanpa menggunakan kemampuan untuk berpikir. Karena jika kita ingin berfilsafat, harus menggunakan pikiran kita, seperti menganalisis konsep, membangun argumen yang logis, dan mencari kebenarannya. Itu semua membutuhkan yang namanya berpikir, dan tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Contoh, tiba-tiba kita kepikiran, apa yang harus saya lakukan untuk malam ini? Berpikir dalam konteks sehari-hari seringkali pragmatis, spesifik, dan dangkal. Sedangkan berfilsafat itu tidak menggunakan pemikiran yang mendalam, mendasar, dan universal. Dan semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Seorang yang berfilsafat misalnya merenungkan hakikat realitas, menguji moralitas suatu tindakan, yang menganalisis batasan pengetahuan, wajib menggunakan akalnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. A. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. B. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. C. Angan-angan melahirkan filsafat. Jawaban nomor 2 yang A adalah prosesnya dengan cara berawal dari rasa heran, ketidakpuasan pada mitos, hingga pertanyaan radikal yang mendorong penyelidikan sistematis. Mengubah penjelasan spiritual menjadi hipotesis rasional yang bisa diuji empiris dan logis untuk mencari hakikat kebenaran, menjadikan mitos sebagai titik awal eksplorasi kebenaran fundamental, bukan jawaban akhir. Jawaban nomor 2 yang B adalah berakar dari kekaguman dan kontemplasi yang mendorong manusia menggunakan akal budi dan rasa ingin tahu alamiahnya, seperti pengalaman estetika, refleksi filosofis, dorongan epistemologis, dan pengembangan pengetahuan. Jawaban nomor 2 yang C adalah melibatkan transisi dari cara berpikir berdasarkan mitos dan spekulasi imajinatif menuju penalaran rasional dan pencarian penjelasan yang dapat diterima oleh akal manusia. Proses ini didorong oleh rasa ingin tahu dan ketidakpuasan terhadap jawaban-jawaban konvensional. Dari mitos, angan-angan menuju logos, nalar, timbulnya keraguan dan ketidakpuasan, penggunaan akal budi atau nalar, penggunaan metode filosofis. Pertanyaan nomor 3 yaitu berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. A. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. B. Sebutkan dan jelaskan filsuf-filsuf besar Islam. C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. D. Konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Jawaban nomor 3 yang A adalah masa Yunani kuno pra-Sokrates. Tokoh utamanya adalah Thales, Anaximandros, Anaximenes, Herakleitos, Parmenides, Pythagoras, Demokritos. Deskripsi dan identifikasi pemikirannya. Thales, air sebagai asal segala sesuatu. Anaximandros, apeiron yang tidak terbatas sebagai asal mula. Herakleitos, perubahan adalah hakikat alam, segala sesuatu yang mengalir. Parmenides, yang ada bersifat tetap, menolak perubahan. Pythagoras, realitas terhubungan dengan angka dan harmonis. Demokritos, teori atom, alam tersusun dari partikel kecil tak terpecah. Jawaban nomor 3 yang B adalah falsafah peripatetik Islam atau musyaiyah. Metodenya menggunakan akal dan silogisme logis untuk memahami realitas dan Tuhan. Mereka berusaha membangun sistem kosmos yang harmonis antara filsafat dan konsep keislaman.
Yang kedua yaitu falsafah iluminasi atau isyraqi. Metodenya mengkritik masyaiyah yang dianggap terlalu kering. Mereka memadukan rasionalitas dengan mistisisme atau tasawuf dan metafisika Persia kuno, menekankan cahaya sebagai sumber pengetahuan utama. Yang ketiga yaitu falsafah teologis atau kalam. Metodenya meskipun bukan filsafat murni seperti Musyaiyah, kalam menggunakan alat-alat filsafat atau logika untuk berargumen melawan pandangan non-muslim atau kelompok Islam lainnya. Aliran ini sering membahas masalah-masalah teologis seperti kehendak bebas, predestinasi, dan sifat-sifat Tuhan. Yang keempat yaitu falsafah kritis. Metodenya menggunakan logika filsafat sendiri untuk menunjukkan inkonsistensi dan kerancuan para filsuf, menegaskan bahwa iman dan wahyu harus diutamakan di atas spekulasi akal murni dalam masalah-masalah metafisika. Dan yang nomor 5 yaitu filsafah barat. Metodenya menegaskan kembali harmonisasi antara kebenaran yang dicapai oleh akal dan kebenaran yang diturunkan oleh wahyu. Jawaban nomor 3 yang C adalah Al-Quran memberikan penekanan yang luar biasa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, akal, dan proses berpikir. Ilmu dalam konteks Al-Quran tidak hanya merujuk pada pengetahuan agama atau nakli, tetapi juga pengetahuan alam dan sosial atau disebut akli. Jawaban nomor 3 yang D adalah sekularisme barat. Sekularisme moderat atau pemisahan akibat. Negara tidak secara aktif menentang agama, tetapi memastikan bahwa hukum publik tidak didasarkan pada doktrin agama tunggal. Agama diizinkan hadir di ruang publik selama tidak melanggar hak-hak sipil atau mendominasi politik. Soal yang nomor 4 yaitu jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Jawaban nomor 4 adalah filsafat memiliki cara penyelidikan yang khas, membedakan diri ilmu pengetahuan lainnya. Menyelidikan filsafat disebut pemikiran radikal atau pemikiran mendasar, yaitu satu sifat penyelidikan radikal atau mendasar, yang kedua sifat berpikir kritis atau spekulatif, yang ketiga pendekatan holistik atau menyeluruh, yang keempat saran utama akal budi atau rasionalitas, yang kelima metafisika atau filsafat realitas, yang keenam epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang ketujuh aksiologi atau filsafat nilai. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir yaitu bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan, dan jelaskan. Jawaban nomor 5 adalah filsafat berperan sebagai arsitek yang merancang cetak biru mental individu sebelum tindakan filsafat memastikan bahwa individu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Yang pertama, peran metafisika atau menentukan hakikat realitas. Metafisika sebagai studi tentang hakikat terdalam segala sesuatu yang ada atau ontologi, berperan dalam membentuk pandangan dunia individu yang menjadi latar belakang semua keputusannya. Yang kedua, peran epistemologi atau menentukan kebenaran dan dasar pengetahuan. Epistemologi sebagai studi tentang pengetahuan dan kebenaran, berperan dalam menentukan bagaimana individu memperoleh dan memvalidasi informasi yang ia gunakan untuk mengambil tindakan. Yang ketiga yaitu peran aksiologi atau menentukan nilai dan tujuan tindakan. Aksiologi yang mencakup etika atau moral dan estetika atau keindahan adalah peran filsafat yang paling langsung memandu tindakan karena ia menentukan mengapa dan untuk tujuan apa individu harus bertindak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.